Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u rukun kang kaping 7 as-sujudu sujud. Ini kitab Muharrar masih asli karangan Imam Rafi. Wa aqalluhu sidi-sidi sujud mubasyaratu ba'di jabati. Iku mubasyaratu ba'di jabati. Iku ngepoke sebagian baduke wong. Tersentuhnya sebagian baduke wong menyentuh musallahu enggon salate wong. Jadi yang paling pokok dalam sujud adalah sementing sebagian badukmu itu menyentuh nggon sujud. Ini sebagian dari semua. Makanya misalnya ketunan kok begini, asal sini kena ya nggak apa-apa. Paham nggak? Atau orang surbanan, jubahan kadang kan ketok baduk isi ditok itu nggak apa-apa. Karena yang harus terkena hanya sebagian. Fa'in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin ing atase barang kang muttasil bihi lan man jaza mongko wenang apa sujud. Syaratnya ilam yataharrak lamun ora berubah-ubah apa syek utawa perkara biharokati lan obah musolli. Misalnya kayak rata-rata sholat nganggo sajadah atau apa itu kan juga apa-apa. Pun titik. Wala yajibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong. Warub batehi lan dengkule wong. Wa qadamai lan dilamaan lorone wong fil azhari menurut kaul sing akeh. Jadi menurut kitab Muharrar ini yang masih karangannya Imam Rafi'i, meletakkan tangan dua lutut dan kodamen itu tidak wajib. Terus ketika ini koreksinya Imam Nawawi kultu al-adhar wujubu. Al-adharu tesing adhar wujubu wajibnya ngeletakno watu yadehi ila akhirihi. Wujubu ma'dzukira iku apa min watu yadehi waru badaihi wa kodamaihi. Karena wong awam sujud ala wong awam sangger esak cara Imam Rafi'i no. Nah, kita sebagai santri tentu mengikuti yang umur itu antas juga ala sapati adamin al-jabha wal yaden warubatan. Ya tapi tetap kita yakin itu versi wujud ala Nawawi ya, tapi Imam Rafi'i mengatakan tidak wajib. Kalau jeling dawe Mbah Mun carane gampang. Supaya nak wong awam sanggep ae kaya Imam Rafi'i. Nek kene sebagai santri ya niru Imam siapa? Enggak perlu enggak ngesahkan belum sholat biro-biro, belum sholat biro-biro. Wallahu a'lam. Wajibulan wajib apa ayat ma'inna entuk tumaknina sapa wong. Wayana lalan merkoleh mengena masjidah atau masjidah sampeyan. Karena masjid itu isi makan ala ghairi qiyas. Mestinya namanya masjid, tapi mustakmalin apa masjid. Ya jadi masjid itu harusnya isi makan. Normalnya masjid apa? Tapi ala ghairi qiyas wong kabeh maca masjid. Padahal maknane mahallus sujud. Wayana lan merkole masjidau enggon sujude wong to masjidau enggon sujude wong apa sikolu roksihi apa berate sirai wong. Jadi syaratnya lagi adalah tempat kita sujud terkena beratnya kepala kita. Cara istilah takrib didorong sedikit apa ditekan sedikit. Yang pengandiannya keandikan ada kapuk itu jadi lempes. Jadi misalnya kapuk mumpruk kena baduk kamu itu pokoknya ada tekanan apa? Ada tekanan. Asumsinya tadi ya kai sulau di atas tahakut nasun langkah basat kalau dekan ada kapuk ditekan itu habis. Ya ukurannya itu. Rasa buat tekan buat sebut nganti ngecap dua dan ukurannya seperti itu. Ukurannya seperti itu. Ukuran ketiga wa ala yahwiya yang orang medun sapa wong liwairihi krana liyane sujud. Dan ketika kamu turun menuju sujud ya niatnya memang untuk sujud bukan yang lain. Kalau sakoto mengko lamun kejungkel sapa wong liwajihi maring raine wong. Wajib mengko wajib wal aujubali lali tidali maring tidal. Dadi ana wong pas tidal kejungkel, paham? Berhubung kadung niki surah sujud menisa. Oh, itu udah boleh, tak boleh. Karena dia pas turun itu niatnya kejungkel, bukan niat apa? Sujud. Terus syaratnya lagi wa antar tafi'a yang to dadi dhuwur apa asabilu sisi-sisi gurine ngalahno dhuwur menangno ala alihi ing atas sisi-sisi dhuwure wong musolli. Ketika mana bokongnya yang biasanya sisinya bawah, sekarang bokong lebih atas daripada kepala. Jadi wa antar tafi'ah asabilu ala alihi. Tapi nak gue ngabrok mengkurap kan namanya sejajar, nama? Sejajar. Misalnya ke mengkurap antaranya bokong bendas sejajar. Yang dicari dari sujud adalah supaya bokong ini di atas kepala. Redaksinya apa? Wa antar tafi'ah asabilu ala alihi fil asaf. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane sujud ngene.
Yukabiru takbir sapa wong lihuwihi krana medune wong. Jadi bar itidal mau turun Allahu Akbar. Ya, bar itidal mau turun bilang Allahu Akbar. Tapi bila raf'in kelan tanpa ngangkat tangan. Jadi kalau mau sujud, ya, mau sujud mau Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan. Jadi posisi itidal kan kita akan posisi itidal. Kalau mau sujud gimana? Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan. Wa yad'alan ngletakno sapa wong rukbatahi ing dengkul lorone wong. Jadi pertama yang kita turunkan itu rukbah. Suma jabata mongko nuli bathuke wong. Terus wa anfaulan apa irunge wong wa yaqulu subhana rabbiyal a'la napa salasan. Jadi memang idealnya itu ya dengkul dulu baru tangan. Masyhur Nabi ngendikan apa? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadhu rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau kalian sujud jangan jerum kayak jerumnya unta. Unta itu kalau jerum kan tangannya depan dulu. Paham ya? Tapi kata Rasulullah, kamu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau unta atau sapi, misalnya mau turun ke sungai kan mesti kaki depan dulu. Nah, kalau kamu seperti itu jadi kayak unta. Ya tak sujud kayak unta. Tapi wal yadok rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi apa? Meletakkan apa? Dengkul dulu baru tangan. Ya tapi ada syarat wajib nak iso. Ya nak iso standarnya gitu. Makanya kemudian apa? Yukabbiru lihuwihi bila raf'in wa yado'a rukbatayhi wa yado'u rukbatai, jadi rukbatai itu. Wa yaqulu subhana rabbil a'la. Salasan. Lawan fihi nak wong Jawa ya kangen kan ngirunge pesek oleh namblakno piye iku. Nak wong Arab kan gampang ngirunge sebangir ke bathuke kena ya. Ngirunge kena, Jawa bingung. Bathuke kena, ngirunge ra kena. Nak terus sembong ngirunge salah produk apa kepesek nang Jawa. Lane contone ora usah contoh iku. Ana-ana musannaf. Allahumma da Allah wa yazidu lan nabi sapa al munfaridu munfarid. Nabi ngene Allahumma da Allah. Nah imam pas-pasan wae subhana rabbiyal a'la wa bihamdi karena enggak boleh lama-lama imam. Tapi kalau dia salat sendiri idealnya menambahkan Allahumma laka sajadtu. Allahumma da wala kamaring panjenengan sarasan sajad tu sujud ingsun. Ya kita tahu secara disiplin apa kalau makmul didahulukan tu litafsis apa? Kalau makmul didahulukan litafsis. Jadi kalau orang mengatakan akram tu Zaid dan saya memuliakan Zaid. Ya kalau dalam bahasa Arab akram tu Zaid dan saya memuliakan Zaid. Itu meskipun tidak diteruskan, itu ada kemungkinan maktuf yang dibuang. Akram tu Zaid dan wa amron wa bakron karena makmulnya di belakang. Tapi sekali dikatakan Zaid dan Akram itu terjemahnya hanya Zaid, saya memuliakan karena takdimul makmul diantara faedahnya ditaksis. Makanya di Quran iya karena itu diterjemah hanya kepada engkau karena makmulnya muqaddam. Makmulnya muqaddam itu kan maf'ul bihnya kan apa? Muqaddam. Makanya di kitab-kitab sering wawaha as'alu. Jadi boleh dibaca apa? Wawaha as'alu laning Allah as'alu jaluk supaya tertibnya apa? Takdimul maf'ul alal fa'il alal fi'li. Tapi misalnya ada semua mubtada ya beli wawahu asal, tapi banyak. Jadi jelas ya. Jadi nak mana nih ya Allah madawal lah kamaring panjenengan sarasan saja tuh sujud ingsun karena makmulnya muqaddam. Wa bikalan kalan panjenengan sarasan aman tu iman ingsun wa kalan paring panjenengan sarasan aslam tu Islam ingsun. Sajadah sujud wajib wajah ingsun. Wajahku sujud lagi maring tat kolako kang gawe sapa ladi hu ing waji. Wa sawara lan bentuk sapa ladi hu ing waji. Wasyak kolani wa sapa lagi samahu ing pendengarane waji wa basarahu lan peningalane waji. Jadi gamane wajah saya Allah sujud kepada zat yang mengatur, yang mendesain, yang menata mata, yang menata telinga. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu sapa Allah sifat Allah ahsanul khaliqin yaiku zat sing terbaik dalam menciptakan. Sause ngono wae do ulang ngletakno sapa wong ya dhewe ing tangan lorone wong khat paman kibai ing sesuai searah ning apa niki bangune wong lho. Kan kita pundake wong. Wayan suruh lan gelar sapa wong asobiahu ing driji-drijine wong. Digelar kabeh tapi matmumatan haliden kumpulno ilal kiblati maring kiblat. Kados ngeten. Niki bakas 4 Julid bin Asas dadi posisi ngeten ya. Berarti ini mansurah. Gini namanya mansurah. Terus semuanya ke kiblat. Jadi berarti pucuk driji itu ke ujung rubah. Paham ya? Lah nek mbok nyekel misalnya ki dengkul mbok nyekel ngene kan berarti tidak menghadap kiblat. Ya. Jadi misalnya ini dengkul posisi driji itu gini, biar semuanya menghadap kiblat. Kalau mbok nyekel ngene berarti pucuk driji kamu kan madhep bumi. Paham ya? Nah mbok bekem itu. Nah mbok bekem dengkul berarti posisi driji kamu madhep bumi. Makanya posisinya gini saja.
biar semua driji menghadap ke kiblat ya. Wayan suruh asobiahu matmunatan dari kiblat. Maksudnya gini itu matmumah, bukan gini apa? Itu matmumah. Nanti ya begitu dulu ya. Wa yufarriqu rubataihi terus wa yarfa'u bantau an fasidiyum berbagai. Tapi mungkin itu terjadi masalah sujud binasa dan ini yang masalah sujud kalau kalian ini masalah sujud. Wayan suruh asobiahu matmunatan begini. Matmunah maksudnya gini, tidak begini kalau sujud, teman. Jadi kalau sujud tidak begini tapi begini, ini matmumah. Paham ya? Wa yufarriqu rubataihi mungkin sih masalah jilus. Wa yufarriqu rubataihi terus agak dibenggangkan wa yarfa'u bantau an fasidiyhi. Untuk lelaki ini ya, jadi perutnya diangkat tidak tersentuh kuku ini untuk apa? Lelaki. Jadi nak lelaki sujudnya kuku merongkong, jadi perut nggak boleh nyentuh kuku. Wa mirfaqaihi an jambihi. Paham ya? Mirfaqaihi an jambihi, jadi nggak boleh gini, apa? Gini, agak diregangkan. Paham ya? Jadi kebalikannya perempuan. Kalau perempuan kan mirfaqaihi didembeskan ke jambihi, kalau lelaki apa agak dibenggangkan. Fi rukuhi wa sujudi. Terus perbedaannya wa tandumu lan ngumpulno sapa lamaratu wedok. Maksudnya tandumu itu mengumpulkan berarti apa? Batnaha multasiqah bi fadliha apa? Batnaha multasiqah bi fadliha dan min faqaiha muttasilah bi jambiha. Itu bedanya walaupun salah bisa. Atamin dese kaping 8 iku asli sujud dene sajdaini antara sujud loro mutmainna najib wa la yaksisa. Yang orang itu sopong firofi wero indiani jilus wa Allah yutawilahu orang kena doa lal itidal akmalu yukabir azizu muftarisan wadian yadehi ya sama aturannya seperti sujud tadi wadian yadehi koriban minut bataihi hanya koriban ya tidak sampai bekam apa? Karena kalau bekam nanti arah apa pucuknya tidak ke kiblat wayan suruh asobiahu qailan apa rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warhamni wahdini wa'afini wa'afani kalau dalam tradisi itu Rabbi demerani sedifir kelaturi nyepura panjenan di maring ingsun terus warhamni lan melasi panjenan ingsun wajiburni lan kelaturi nambal panjenengan nambal artinya semua kesalahan kita yang bolong-bolong semoga ditambal pangeran wajiburan kelaturi nambal panjenengan maksudnya kesalahan kita yang bolong-bolong dalam masa lalu ditambal warfa lan kelaturi ngangkat panjenan ingsun yang angkat derajat itu ya orang kudu jadi pejabat pokoknya sangka maksiat jadi ramaksiat sangka soleh kelas B jadi kelas A pokoknya naik kelas no warjuni wardini wa'afi lan parimono nopo afiat panjenengan jadi kalau ada alif maknanya afiat kesehatan kalau tanpa alif maknanya disepuro summa judusania kalula wal masyuru tesing masyuru sanujal saten kesunatane lungguh khofifaten kang cepet pada saja tisaniati sausai sujud kedua ini Jawa orang melaku fikul wirakatin ya kumu anda jadi sebetulnya setelah sujud kedua sebelum ngangkat ngadeg itu dulu istirahat Nabi Surakobayang yang Jawa malah dianggap aneh kan jadi bersujud kedua itu duduk dulu baru ngadeg tapi kamu itu di Indonesia harus kan melaku salah koni malah aneh atas wal asyir wal haji asar atas sahut waku dua sholat an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas sahut waku tuh mengkoti tasawut anu go tasawut in akobah. Lamun mungkasi huma utawa lamun nyusuli in akobah lamun nyusuli huma in tasawut lan kota salamun salam ruknane rukun loro. Wa illa fasunnatane mengko sunnah karone. Ya kan kalau dalam tasawut itu tasawut sani itu kan ada 3 rukun. Ya yang tahiyat saniyah apa? Tahiyat kedua apa? Tahiyat kedua itu ada berapa rukun? 3 kan? Bentuk duduknya sendiri itu ya rukun apa? Duduknya sendiri itu ya rukun. Membaca syahadat di situ juga rukun. Baca sholawat kepada Nabi juga rukun. Berarti dalam duduk itu ada 3 rukun. Tapi yang menjadi rukun adalah duduk yang diakhiri salam. Berarti duduk kedua. Kalau duduk pertama kan sunat. Makanya mereka redaksi apa? In aqobahuma salamun ikuruk nani. Duduk seperti itu kalau diakhiri salam maka berstatus rukun. Wa illa fasunnatani. Kalau tidak diakhiri salam berstatus sunat. Yaitu tadi duduk di tasawuf awal kan dipungkasi salam. Berarti berstatus sunat. Yang sunat berapa? Ya duduknya sendiri ya sunat. Nanti sholawat dan syahadat juga sunat. Terus wakai fahale kaya polok ada lugu sopo wong jaza mengkewenang opo kuat. Tapi bentuk lugu itu apa saja sebenarnya boleh. Ya apa saja boleh. Wakai fako ada jaza. Jadi sebenarnya fleksibel apa? Wakai fako ada jaza. Misalnya ada orang di rumah sakit mau duduk ala kita nggak bisa ya duduk apa saja boleh. Wakai fako ada jaza.
Cuma idealnya gini, wa yusanu lan den sunat fil awal yang dalam sing awal apa alif tira sulugo iftira. Ya lugu iftira seperti yang kita dalam tahiyat ulai ini lugu apa? Iftira. Baik disuwung kono lugu sapa wong ala kaki yusrahu ing atase bertumpu ning gone apa mata kaki sisi kirine wong. Wayan siku yumnahu lan ngangkat sisi kanan. Wa yad'u atrofa asofi le kiblat. Nanti bang maca kitab ke malah ra iso, ada praktek luwih gampang. Terus babae ngono, gurumu ngono sandut. Pokoke tahiyat ulai lho jenenge apa? Iftira. Kiblat fil akhir atau warga kal iftira. Dajal ki maca iki nek iso. Lakin yukhriju yusrahu min jihati yaminihi wa yulsiku warikahu bil ardi. Ya napa praktek kan malah gampang. Sikil kiwane dilebokno ning sikil tengen. Ya tahiyat saniyah itu. Sikil kiwa dilebokno sikil tengen. Terus akhirnya terus bokongnya ditemplekno ning bumi. Nah misalnya kita mau coba kira tahu, orang sholat kan bingung piye. Kok taiji opo piye kan malah. Tapi nak karuan apa praktek kan wis pokoke ngono. Mulai bener kan Nabi. Kanjeng Nabi simpel ono wong kepengin sholat seneng nggonku. Tapi kalau mari sholat ya seneng nggonku agar jamaah melok. Mbok arep nggih ya Rasulullah. Pas terus ning kono rong dina mbok telung dina Nabi. Sebuti Nabi sholat ya sallu kamaro itu muni. Salati dari Nabi ya sholat kalau sebut dulu gampang kan? Nah timbang apa di bahasa Arab bulat kok. Ngono kok lakin yukhriju yusrahu min jihati yaminihi wa yusiku warikahu bil ardi. Lawan asahu te kalau sing asahu yaftariku go istira sapa al masbuku masbuk. Karena bagi masbuk duduk itu tidak terakhir. Ya misalnya imam di tahiyat saniyah. Bagi masbuk kan belum tahiyat akhir. Maka dia duduknya iftira karena dia mau berdiri lagi. Wa yaftari masbuk wasailan wong sing lali karena dia nanti mau sujud sahwi atau imam yang dia tahu mau sujud sahwi. Ya saya ulang lagi ya. Imam itu sebetulnya kan tahiyat saniyah, berarti tahiyat terakhir. Tapi dia punya rencana nanti mau sujud sahwi karena ada masalah. Itu pun gaya duduknya iftira. Karena dia belum duduk yang diakhiri salah. Paham ya? Jadi wa yaftarisul masbuku wasai. Napa wasai? Wa yad'ulan ngetakno sapa wong fihi mayusrahu ala tarfiru batahi mansuratal asobe hale digelar bijine bila domen kelawan tanpa ndek. Tapi itu al asoh iku ad-dom. Ulama loro bantah-bantahan sing sitok seneng digelar, sing sitok seneng dikumpul wallahu a'lam. Ben kok kiai ini to. Lah ya sing sitok menapa bila domen dari Imam Rafi apa? Dadi nak kula setuju Imam Rafi, dadi nak pas jumlah sih ora usah gegem. Tapi dari Imam Nawawi kultu al-asoh adum ya akeh terus alam terus prakteknya ngene nak tangan kanan wa yaqidu min minahu al-khinsir wal binsir wa kadha al-mustafil adar yes kok praktek nggih ngeten nak ning UN wa yaqidu min yumnahu al-khinsir khinsir iki kan klingking wal binsir iki kan terus wa kadha al-mustaf ngene kan maka 02 wa kada al-mustaqan tolong kan nggih 3 al-khinsir mustaq ini fil adar ya terus wayur sulul musabbihat musabbihat dilepas ngene ya nggih wayar fauha tapi pas dilepas itu orang saja angkat ini kan terus wayar fauha inta qalihi illallah terus wala yukhariquha wis kamu kan ora sange ngene ono Imam Nawawi ngono diterangno karena memang di teks Bukhari memang gitu Rasulullah itu kalau tasawuf akhir itu menggerakkan musabbihannya memang teks aslinya di Bukhari gitu menggerakkan musabbihannya nah menggerakkan itu cara pikirannya madzhab Syafi'i itu dari diam begini pas ilawah digerakkan. Paham ya? Jadi gerakan ini yang ada di teks Bukhari itu dalam madzhab Syafi'i itu dari begini illallah digerakkan ke atas. Tapi ada orang yang menafsirkan digerakkan ya begini terus ya, jadi fitnah gitu. Jadi fitnah. Ya biasa aja. Ya apel lah kan kegiatan loh. Aku nanti ahli senam yoga mungkin ada fungsinya. Bawa peregangan banyak sholat bawa senam apa? Ya betul. Mosok takbir ngene jare apa? Ambil pernapasan. Ya jelas ya, wa yarfa'u inta qawli illallah wala yukhariqu. Terus wal adaru te kaul sing adar ngene, udamul ibham iku ngumpulno
ibham jempol ilaiha mari musabbihah ka'akidi salah satin koyok wong sing budeli angka 3 wa khamsina lan 50. Ya sing rasa ngeten ngeten. Suatu kula niki bener. Ini kan dianggap 5. Nggih. Dianggap 5, ini sisanya dianggap ya kan khamsin ini kan apa? 5. Gini loh gini. Ini. Tapi ora untuk keliru. Ini kan angka 5. Oke. Terus ini 3. Berarti ka'akidi khamsin ini berbentuk apa? 5. Ini 3. Paham? Yang 3 tadi loh. Ya sudah, ini kan 3. Jadi dari sono. Ya pokoknya domul ibham ilaiha ka'akidi salah satin wa khamsin. Bagaimana? Gini ya. Jadi enggak jadi 02 gini jelas apa? Ya. Kayak angka berapa? 53 berapa? 53. Bisa dulu enak apa? Malah anak moco tambah bingung. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam iku fardun fit tasyahudin akhir. Lawal adaru tesing adaru sanduha kesunatan yang maca selawat fil awali ing dalam tasyahud awal. Walatusan ulan ora den sunatno apa selawat alal ali ing atase keluargane nabi fil awal ing dalam tasyahud awal alas Soalnya waktu sanulan dan sunat no moco solawat al fil akhir ing dalam tasawuf akhir wakilah tajibu wajib wa solawat al wa akmalu tasawuf itu sempurna tasawuf masyhur wa qalu at-tahiyatu lillah salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah yang dihafalkan anak-anak di Indonesia itu ideal sampai apa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kalau akalnya enggak perlu itu, cukup at-tahiyatu lillah. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wakilan tidak ono apa yuhdaku wa barakatuh dibuang apa lafaz wa barakatuh wa sholihin. Jadi mau piye? Assalamun alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Salamun alaina wa ala ibadillah. Wis kita rasa sholihin ya kan fi khatfi wa barakatuh wa sholihin. Jadi rada menarik ya. Maksudnya ben kowe ya untuk salami para nabi kan gak kudu saleh. Lha iya nek diartekno kan untung dia ana catatan saleh ora. Untung ora usah saleh. Ben kowe keduman apa? Nek ana saleh malah kita potensi tidak masuk. Ya kan? Salam kepada misalnya bayangno sing ngendikan nabi, salam kepada saya dan semua hamba Allah. Titik. Sampeyan mlebu kan? Nggih, mlebu. Tapi nek justru ada kata as-salih sing waras-waras. Menarik ya. Bagilah bi khatfi wa barakatuh. Wassalih menarik. Tapi dianggap aliran aja gitu. Iya. Rasa ngono kan. Cuma iki ora untuk menarik aja. Tanpa catatan as-solihin malah bagus loh. Bagus. Wah Pak Yai ndongakno santrine. Ada ngono timbang ni. Pak Yai ndongakno santrine sing apik-apik bar saiki ono apik barang kan malah repot. Malah sing apik ra keduman kan. Ki milih ndi misale ndek kiai dongane mandi. Pak Yai ndongakno para santri. Ambek Pak Yai ndongakno santrine sing apik milih santri. Para santri ora usah kata apik bahaya itu. Karena banyak yang enggak masuk. Jadi wakilah bi khatfi wa barakatuh wassalih. Tapi ojo nut ya biasa wae dulu wis tetep assalamu alayna wa ala ibadillahi. Mata kok lha kok ono wasolihin. Ya apalane ngono ora usah apalane mulai cilik ngono. Wa yaqulu wa anna muhammadar rasulullah. Maksudnya tidak usah ngulang asyhadu tidak usah ngulang. Jadi sebagian kil membuang barakatuh, membuang solihin dan membuang asyhadu yang kedua. Berarti cukup apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Qultu ala anna muhammadar rasulullah. Mengenai protes meneh. Rasulullah harus diulang lafaz Allah. Kan mestinya kan sudah ada marji' dhamir kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Paham ya? Karena ada marji'ud dhamir. Tapi al-asah anna muhammadar rasulullah. Surah agak lengkap Muhammadar. Qultu ala surah anna Muhammadar wa sabata fi muslim wa qalu surah an-nabi wa ali wa sholli ala Muhammad wa ali wa ziyada ila hamidum majid lan nambahi tumeka maring lafaz hamidum majid. Bacanya ya tetap ila hamidun karena i'rab hikayah. Enggak boleh kamu baca ila hamidin apa? Tetap bacanya ila hamidun majid maring lafaz hamidum majid karena i'rab hikayah. Hikayah itu kayak gini loh, misalnya darabtu zaidan Fazaidan maf'ulun bih. Kamu enggak boleh baca Fazaidun. Misalnya ya, kamu baca kitab Iqlal atau I'rab ya. Darabtu Zaidan. Daraba fi'lun madin tu mutaharrik. Fazaidan maf'ulun bih. Enggak boleh kamu baca Fazaidun karena I'rabnya hikayah.
Lane waziyada ila hamidum majid iku sunnatun utawi nambah nomaring hamidum majid iku sunnatun sunat wa kada adua ba'da sunatun fil akhir dan tasawuf akhir wa kada adua ba'da. Donga sakwise iku wa maksuru afdal minhu utahe sing dinukil sama Kanjeng Nabi wa maksuruhu te donga sing dinukil sama Kanjeng Nabi afdalul utama. Wa min huwa minal maksur ngene. Allahumma do Allah ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu ila akhir. Apa lagi? Mana sing tahu donga? Enggak tahu toh? Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanak faghfir maghfiratan wa intika rahamni innaka antal ghafurur rahim. Mana kalau jadi makmum tadi nak sholat imam ra bener tak angkat kok. Yurian ngoten wali, nak sholat jadi makmum tak kok. Lah sholat wong ras. Ono aku dadi sah jadi wali. Ono wali-wali sing lucu. Ono wali wong alim alamah Jumatan wong 20. Ini makmum. Tapi alime ngono kok. Jumatan melok wong 20. Kebetulan wong alim itu Habib. Aku ya alim putune Nabi. Aku tok iku diitung 1000 mbek pengen. Ya aku tok diitung 1000. Tangen-tangen yo wong wali ya guyone iki masuk akal apa? Guyone semuanya kan tadi. Faqihun apa itu fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi. Jadi skore wong alim sitok iku 1000. Ya, skore wong alim sitok 1000. Karena fa inna faqihan aliman mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi. Kalau dia dijanggal tuh guyonane wong alim. Oh enak wong 20 tambah sitok cukup. Lah tambah wong 20 tambahan aku. Lah jenenge anak sitok 1000. Berarti apa? Berarti 1000. Terus tangan-tangan juga benar karena satu orang alim yang mutawarrik itu bagi setan bernilai berapa? Paham ya? Ya tapi ya mau anut kaul ini berapa perkara itu anut takdir ini memang Jumatan itu penting walau tujuanil arba ini nggak sampai orang atau orang takok kitab ini Safina ono. Nah misalnya pokoknya tahu ngaji krungu aku. Tanggal kira penting tanggal kok posonan wingi diwaca ngono. Ngerti ra roh. Sale takbir golek kangil aku direkaman deh. Malah repot. Nanti mau maca dhewe iki. Golek ira ketemu. Malah runtusan tok. Wa yusanu lan den sunat bapak lain kita rana besok wong ala qadrit tasyahud salat ana waman ajazan huma tarjam wa tarjam itu awal zikir mantuk ala ajaz law qadir basah ataniya asar wa assalam wa aqallu assalamu alaikum wa so jawazu salamun aqul tu ala soal mansub la yusi. Jadi nak tanpa al enggak sah salamun alaikum wa assalamu alaikum dari wawal wa lam wallahu alam wa ana lan sak temene kapan ataji kura wajib niatul khuruji niat keluar saka salat wa akmalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaminan wa shimalan mul tapi tanpa hal yang melengak fitullah hatta yura khatul iman. Jadi melengaknya itu dengan asumsi yang di belakangnya itu bisa melihat pipi ya Pak? Ya asumsi tapi itu tidak wajib ya itu akmal itu standar ideal dia melengak ke kanan dengan asumsi orang di belakangnya bisa melihat pipinya berarti melengaknya agak ekstrem kan paham ya hatta yura khatul aiman wa fisaniyah al aisar yura khatul aisar. Terus ketika salam nawian hal yang sing niat assalam alaman ala yamini wa yasari min malaikatin wa insin wa jinnin. Ketika salam niati saja pulau salam alaman an yamini kanannya kirinya. Andai kan nggak ada orang sanggupnya kirim salam malaikat jin. Nah, tapi aku sholat dhewe kan sanggupnya ini malaikat nih jin. Karena jin ora ono malaikat rokepate tono terus paham ya. Wayan ilan niat sapa imam niat assalam ang halam alal muk. Jadi kalau salam imam lalu niat salam ke siapa? Imam niat salam ke para makmum. Lawahum utai para makmumun iku arradda alaihi ayanbuna arradda alaihi. Jadi wahum arradda alaihi. Wahum utawi para makmum iku arradda ayanbuna arradda alaihi. Coba baca arrad juga niat baleni tapi sing enak nggih wahum yanbuna arraddan kok wayanwi al imam assalam alal muqtadin. Wahum yanbuna arradda alaihi alal imam. Asali asar tatibul arkan kama zakar nafa intara ku amdan di saja toko baru ibadah salat wa insya fama ba'dal matruk lahu ini jelas ya. Kalau seseorang lupa maka apa yang setelah lupa itu dianggap lakuan tiada. Jadi misalnya kowe habis Fatihah langsung sujud. Paham ya? Habis Fatihah langsung sujud. Ketika Anda ingat
Padahal kadung sujud ketika ada ingat berarti tetap langsung berdiri dan mengulang lagi ruko, mengulang lagi tidak sujud yang sudah kamu lakukan tadi ya diulang jenis wa insaha fama badal matruk lahwun. Fa in tadzakara qabla buluhi mislihi ya fa'alahu. Jika dia ingat sebelum melakukan rukun yang sepadan maka fa'alahu harus melakukan itu. Misalnya tadi kamu berdiri ya rumono berdiri setelah wa ila rabbika farghab misalnya langsung sujud. Paham ya? Terus pas sujud kamu ingat kalau belum rukuk ya sudah berdiri lagi rukuk, tidak kemudian sujud. Tapi kalau kamu ingatnya itu di rakaat kedua, apa? Di rakaat kedua kalau kamu ingat kalau kamu tadi di rakaat ula tidak rukuk. Paham ya? Kemudian ingat kamu setelah rukuk di rakaat kedua, apa? Ingat kamu setelah rukuk di rakaat kedua. Bareng rakaat kedua lagi eling, mau rakaat pertama gak rukuk. Ya sudah nggak usah kembali ya rukuk ini minangka rukuk di rakaat ulang. Paham ya? Berarti yang tadi nol apa? Nol itu jadi apa? Wa illa tammat rakaatu apa? Wa illa tammat fihi rakaatu apa? Wa illa tammat fihi rakaatu. Ya, jadi fa in tadzakkara qabla buluhi mislihi fa'alahu. Jadi kalau tadi sujud kok ingat belum rukuk ya tinggal rukuk saja. Paham ya? Tapi kalau ingatnya setelah buluhi mislihi apa? Jadi ingatnya setelah rukuk di rakaat kedua, maka dengan rukuk ini ya berarti minangka rukuk rakaat pertama. Mau tadarokal bagi. Kalau taroka fi akhir salat taraka sajdatin al akhir sajadah wa ada tasawuf. Au min wiri halazima rakaatin wa kada insyaka fi ma. Wa in alima fi qiyami saniyatin taraka sajdatin. Fa in kana sajadah ba'da sajdi sajadah. Wa qila in sajadah fi nat istiraha lam yakul wa ila faljat sismutainan sumajud qabla istafaq. Wah iki tapi gampang, lali ku gampang. Lali ku anggar ketoke ora tau lali ya lali tenan, nek ketoke sering lali berarti kuwas-kuwas lawan nae napa? Lawan wae iku jelas was. Wa in alima fi akhirul bayatin taraka sajdataini aw salasin jaila mawdi'a wa jabarokatan. Aw arba'in fasajdah summa rakatan. Aw khamsin aw sittin fasalasun aw sab'un fasajdatun summa salat. Niku gampang. Pokoke was-was sing nganti ngono iku jelas setan. Banyak ulama yang ketika ada gambaran gini dikritik oleh syarih was-was ngono iku setan. Terus anggap bar ya. Kan berlebihan. Masa misalnya kowe tahiyat akhir mau sujud ta urung ning rakaat pertama. Lha ku tekem lalinan sire iso ngeling-eling. Karuan lalinan kok ape kon ngeling-eling. Ya, wis tahiyat akhir terus mamang, aku mau sujud ta ora ning rakaat ulang. Bareng eling ketoke wis. Tapi sing rakaat kedua wis ta urung. Lah wong lalinan kok ape ngeling-eling. Ya gebar wis pira-pira ke salat repot aku pas yo. Wis kok ora ono wis ora usah bar ngono wis bar. Kecuali tadi kayak dari berdiri langsung sujud, fisik kita itu memang mendukung tadi kan ngerasa kejengkang kan? Karena selama ini bertahun-tahun kita sholat itu nggak ngerasa kejengkang. Tadi pas sujud kok ngerasa kejengkang kan terus ngerasa. Apa ada yang hilang? Fisik saya menolak. Karena tadi ngerasa kejengkang terus eling itu banyak kamu gak rukuk apa? Tetap fisik itu ngerespon. Kalau itu sesuatu yang nyata pasti fisik kita ini ngerespon. Nggak mungkin dah. Tak jamin, karena fisik kita ini luar biasa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Diri kita ini ada basirah. Sehingga menurut saya kalau selain ditopang reaksi fisik itu pasti was-was. Saya tak jamin. Mengkulau ke pengalaman kumpul was-was macam-macam. Karena tadi fisik kita itu nak dituruti kan. Sampai dulu itu pernah ada ustadz di sarang itu masyhur. Kalau takbir itu was-was sampai muridnya ben tinggal ngopi sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang imam ini musola dari murid-muridnya itu pengalaman. Ben sik do ngopi sih. Bar ngopi lagi baru lagi bar. Itu kan berlebihan masa mamang takbir. Padahal kalau mamang itu nanti ada aturannya. Yaitu Allahu Akbar terus kamu mamang. Maka kamu takbir lagi ini keluar dari takbir pertama. Maka harus takbir lagi untuk ketiga sebagai masuk. Keluar lagi kan malah ruwet. Maka yang seperti itu kata ulama-ulama itu khobalun fil aql, harus dianggap khobal, dianggap satu kesalahan. Karena was-wasnya setan supaya kamu tidak nyaman dengan sholat. Karena sholat jadi barang repot, harus dilawan. Allahu Akbar. Misalnya setan, takbir merasa salah, sementing takbir. Merasa salah, sementing takbir. Mosok nakbirno pangeran gak sah, muji pangeran tetap sah. Cangkemmu setan elek. Nah, kalau lama bila perlu idoni, dari setan, dari kitab-kitab bila perlu. Idoni. Problemnya kan idoni kok kiri. Karena pinggirnya kancamu. Tapi cara berpikir gitu, latih gitu.
Oh setan. Takbir gak sah. Muji pangeran gak sah. Setan among itu. Wah, muji pangeran juga gak sah sembrono. Ya mesti sah muji pangeran kok gak sah. Kultu yusanu paidamatu nadzurihi. Apa nglanggengno deloke wong gak mau disujud. Artinya ketika sujud kesunatannya kamu selalu melihat mau sujud. Wakila yukrohu tahmidu ainihi. Sebagian kil merem itu dimakruhkan karena tidak melihat mau sujud. Ini dari Imam Rafi. Tapi kata Imam Nawawi wa inti la yukrohu. Cara aku yura makruh. Ilam yakhaf doror. Kecuali takut bahaya. Misalnya kowe sholat yang daerah yang banyak duri, ya kudu meleh, agak ngono ketunjuk. Tapi kalau di daerah normal kayak ada sajadah, tahmidu ainihi tidak makruh. Paham ya? Makruhnya itu ilam yakhaf dororon. Artinya kalau yakhaf dororon harus meleh karena takut bahaya. Wal khusyuk wa tadabburul Qur'an. Yusannu idamatu nazari wal khusyuk lan disunnato khusyuk wa tadabburul Qur'an, angan-angan Qur'an wa zikri lan angan-angan kalimat zikir wa tuqulu salat. Kan disunnato mlebu salat binasaten lan sumringah. Jadi nak salat kudu happy. Karena kalau sholat rasa-rasan kayak mentalnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Penting mangane kula niku setuju. Nek kula suwun wae kangkang iku nek ana gendong kudu ana mlayune. Guling-gilingan kalau itu nasab. Ora oleh ke mlaku biasa. Guling-gilingan kalau kita ini musyarakah napa? Musyarakah. Kula nek ing dalem ya tetap ada gerakan di atas wajib. Pokoknya ana mlayune. Pokoknya orang mlaku biasa, ada lebih cepatnya. Geling-geling sebagai aplikasi dawuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dadi ora oleh ke mlaku lele santai. Iku ora jenenge rambut mainah kan. Itu enggak ono hira. Dipanggil pangeran kemudian kita jalan biasa saja itu namanya enggak ada hira. Makanya perintah Allah fafirru ila wa mlayune. Ini bukan berarti terus iku kesusun ndak. Kalau seperti ini firar ila Allah bukan kesusun. Karena kalau melakukan leha-leha itu munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Makanya ada nasyad wa dukhulu sholat binasatin kan gumreka. Pokoknya ada dramatisnya. Ekspresinya terserah jenengan. Apa gimana? Pokoknya terserah. Tapi penting ono nasyad, apa? Nasyad. Wa farahu qalbin ajbari ati. Mesti ati seplong gak mikir baca liyadai tahta sadri. Pokoknya posisi tangan di bawah dada. Akhidan biyaminihi yasarohu, tangan kanan memegang tangan kiri. Ya semua, ya itu nggak ada aturannya, cuma guru-guru kita hanya begini, paham ya? Tapi sebenarnya gini ya boleh, karena takbir semua ulama itu mau akhidan biyaminihi yasarohu, tidak menjelaskan sisi kiri mana yang dipegang. Makanya JNU kan paling ra konsisten. Sing ngene yo akeh kok ungkang nyebut. Sing ngene yo akeh terus isore dodo. Ono sing ngene. Tapi kaya ana pertandingan bal sing ana tendangan bebas. Yo ono sing ngene. Ya ana sing ngene iki anu, jare igane ilang dicolong lho. Dijupuk ya? Dijupuk ora dicolong. Kan iga iki kan jare kalong sitok dibuat sawak ya. Terus dikanakno jare ditutupi. Apa nek ditutupi balik kan yo ora jelas. Wis pokoke sing penting wajak lu ya dehi tahta sadrihi akhidan biyaminihi yasarohu. Jadi ukurannya apa? Tangan di bawah dada. Paham ya? Terus tangan kanan memegang tangan kiri. Lalu ukuran megang itu memang beda-beda. Misalnya guru, ya setahu kita guru-guru kita begini, apa? Ya, tapi ya mau ono sing ngene ya ono, tapi ya iku action bukan nyebun ya. Wa doa lan doa fi sujudi lan fi sujud wa ya tamida fi jami'i minas sujud wal qut ala yadihi. Ketika berdiri dari sujud atau berdiri dari duduk mau ngadeg normalnya itu ala yadihi, apa? Tapi itu hanya akmal ya. Gampang dia atau orang Jawa. Nak ngadeg kalau gue gampang tangan siji atau tangan loro. Gampang siji, nak wong siji enom. Malah nak loro bingung ya. Nak bersujud terus wong ape ngadeg. Gampang siji. Tapi nak wong mungkin nak sing serodok itu ya padha, apa gampang siji. Tapi kita mriki wa ya tamida fi qiyami minas sujud wal qu'ud ala ya apa? Allah yang boy karek tapi jelas itu mau akmal apa? Akmal. Terus kesunatan meneh wa tatwilu qiraatil ula lan disunatno ndawakno qiraah ula alasaniyah. Jadi normalnya itu kangkang wis bener, kedua kan main kulhu. Artinya antara bacaan rakaat ula dan saniyah kan tinggi ula kan. Karena kedua main apa? Kulhu. Kan depan alha masih keren kan. Bener. Wa tatwilu qiraatil ula alasaniyah. Wa dzikru ba'da halan disunatu dzikir ba'da salat. Terus wayan takilan atau pindah sopong dinafsi karena salat sunat minal di fardhi. Normalnya kalau setelah salat fardu kok mau sunat agak aslek ganti tempat.
masyhur supaya kesaksian bumi kalau kamu sholat itu banyak. Terus afdalnya mana ila baiti, tapi kalau bisa asleknya bukan sekedar di tempat musola, kalau bisa memang pindah rumah. Ya, gitu. Wa idza sholat nalikane sholat waro agum ing gurine para wong lanang sapa nisaun boro-boro wedok, maka su mongko meneng sapa rijal hatta yang sorif nasiga bubaran sapa nisa. Jadi kalau idealnya kan depan itu para lelaki, paham ya? Tengah-tengah para anak-anak itu idealnya, terus paling belakang perempuan. Itu kalau misalnya banyak perempuan, setelah salam biar perempuan langsung bubar, yang lelaki maka suapa berdiam. Wayan sorifat, tapi ini semuanya tidak wajib. Kalau wajib ya santai, alami wajib. Mulai ngerti ini standar idealnya kayak ini, tapi semua ini tidak wajib. Ya saya jamin semuanya ini tidak wajib. Wayan sorifan itu bubaran sapa wong fi jihati hajati ing dalam arah kebutuhan wong. Jadi enggak harus ke kanan. Jadi misalnya kangkang ape ngalor ya ape ngalor, sing ape ngidul ya ngidul sesuai kepentingannya. Benak tuh kita wayan sorifa fi jihati hajati. Ya kalau bubar dari sholat ya sesuai kamu mau kemana, enggak perlu kanan utawa ape musone. Wayan sorifa fi jihati hajati. Wa illa lamun rati hajat ya fayaminu. Kecuali kowe dia hajat karena mereka merah jelas. Nah itu ya milih ke kanan, no? Tapi kalau sudah jelas kamar sini misalnya musola kamar sini ya ngiri ya, Pak. Kayak saya dan Hasan kan mesti ke kiri. Kangkang sing ngape ngalor ya ngalor. Ya sudah gampang saja wayan sorifa fi jihati hajati. Kamu mau kemana? Wa illa fayaminu. Fayan sorifu ila yamini. Fayaminu fayaminu mun sorifatun ilahi samine. Terkitnya seperti itu biasa. Watang kodi lantai opo al-qudwatu qudwah bisalamil imam kelawan wisalame imam. Maksudnya salam pertama itu sudah selesai karena yang rukun adalah salam pertama. Tentu idealnya makmum nunggu salam kedua, tapi yang pokok tetap salam pertama karena ketika salam pertama sholatnya imam selesai. Setelah selesai semua paling makmum pokok berak kecil makmum ayastahilau ta untuk istiqol sapa makmum biduain lan dua wa nafilan wadane dua sumai salimu penulis salam sapa makmum. Ketika imam selesai makmum punya pilihan. Sawai dungo-dungo kok disalah, wis nak kangkang ra ngarep. Walawik tasoro umpama ngringkes sapa imamhu imame makmum ala tasimatin ing atase salam sitok. Ya memang salam yang wajib kan salam pertama tok. Andai kan seorang imam hanya salam dengan salam pertama tok. Makmum gimana? Tetap salam sapa makmum sintaini ing tetep pengin Hindu. Artinya imam salam pertama tok itu kan sah karena yang rukun adalah salam pertama. Setelah salam pertama imam enggak salam kedua langsung astagfirullahaladzim astagfirullah. Makmum tetap kesunatan salam yang kedua. Jelas ya walawik tasoro imamuhu ala taslimatin tetap salama.